Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita ketemu kembali dalam video untuk mengajak kita membahas, mengingat kembali apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Arafah. Iya, hari Arafah atau amalan-amalan apa yang penting kita lakukan di hari Arafah tersebut. Ya, sebentar lagi tinggal menghitung hari kita akan sampai di hari raya Idul Adha. Sebelum kita sampai kepada hari raya Idul Adha atau mendirikan sholat sunnah Idul Adha di 10 Zulhijjah, maka sebelumnya itu kita akan melewati momen hari Arafah. Nah, inilah yang kita akan diskusikan atau bahas pada kesempatan ini, bagaimana dan amalan apa yang penting kita lakukan di hari Arafah tersebut. Apakah amalan-amalan tersebut harus kita fokuskan, atau apakah amalan-amalan tersebut tidak akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari yang sebagai ibu rumah tangga atau kepala rumah tangga untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Sebagaimana kita ketahui bahwa hari raya Idul Adha berbeda dengan hari raya Idul Fitri. Ya, pada momen hari raya Idul Adha kita akan mendapatkan hari libur hanya beberapa hari. Bersyukur tahun ini 2024 kita akan mendapatkan hari libur sebanyak 3 hari yang ditandai dengan ada 2 hari untuk cuti bersama. Ya, sebelum memasuki hari raya Idul Adha, 1 hari sebelumnya yaitu di 9 Zulhijjah, kita akan mendapatkan hari Arafah. Ya, hari Arafah itu adalah hari yang dianggap paling suci dalam kalender Islam. Hari di mana semua umat Islam yang menunaikan ibadah haji ke Mekah berkumpul saat fajar di Gunung Arafah. Iya, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal soleh di dalamnya lebih dicintai olehnya daripada hari 10 atau 10 hari pertama dan Zulhijjah. Di hadis yang lain berbunyi seperti ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya tidak ada hari yang Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Selanjutnya masih tentang hari Arafah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yang artinya sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik yang kuucapkan begitu pula diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dari beberapa hadis yang kita bahas sebelumnya, ini menggambarkan bagaimana pentingnya, bagaimana sakralnya hari Arafah bagi kita umat Islam pada umumnya, dan bagaimana kita mensikapi amalan yang baik yang harus kita lakukan agar momen-momen hari yang baik ini tidak terlewatkan begitu saja.
Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam hari raya Arafah ini yang tidak akan mengganggu aktivitas kita atau kewajiban kita sehari-hari sebagai ibu rumah tangga atau kepala rumah tangga. Semua amalan-amalan yang bisa kita lakukan itu tidak akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Hal-hal yang baik yang dapat kita lakukan di momen hari Arafah tersebut, baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hubungannya dengan manusia atau hablum minallah wa hablum minannas, bisa disimpulkan 4 bagian. Seperti yang kita lihat di sini bahwa hal-hal baik yang bisa kita lakukan itu yaitu pertama berpuasa sunnah, kemudian yang kedua memperbanyak doa, 3 bertakbir, dan yang keempat bersodakoh. Jadi semua amalan-amalan tersebut dapat kita lakukan tanpa mengganggu aktivitas kita. Seperti berpuasa, kita bisa melakukannya karena kita bisa sahur di dini hari, kemudian paginya kita bisa bergegas berangkat kerja. Begitu pula dengan ibu rumah tangga, bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kedua, memperbanyak doa. Doa itu bisa kita lakukan di mana saja. Tidak harus di dalam masjid, di atas sajadah, tapi bisa kita lakukan di mana saja, di atas kendaraan, di depan meja komputer, dalam keadaan kerja pun kita bisa berdoa di sela-sela waktu kita. Karena doa tersebut tidak ada batasan atau keharusan harus di mana gitu. Salah satunya tempat yang mungkin agak riskan kita berdoa yaitu toilet. Tapi tempat-tempat yang lain tentu tidak akan ada larangan di sana. Di depan dapur, di meja makan, di halaman sambil menyapu, semua kita bisa lakukan. Bertakbir ini adalah mengucapkan takbir seperti lafalnya yang kita ketahui, takbir yang paling disukai oleh Allah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah lafal zikir yang sangat baik kita lakukan di momen hari Arafah tersebut. Kemudian yang keempat, bersodakoh. Bersodakoh itu tentu tidak akan memberatkan kita semua kalau kita dilakukan dengan niat yang baik, dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sodakoh sendiri itu bermacam-macam, mulai dari senyum kepada saudara kita itu adalah sodakoh. Senyum aja kepada saudara kita itu adalah sodakoh. Artinya bahwa hal-hal baik yang kita lakukan untuk diri kita dan orang lain itu adalah merupakan sodakoh. Apalagi kalau kita mengeluarkan berupa materi yang diberikan kepada orang lain untuk menyenangkan orang lain dan semata-mata niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya dapat kita lakukan dengan sangat memudahkan kita, memudahkan urusan pribadi kita, memudahkan urusan kita dalam bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mari kita maksimalkan amalan-amalan baik kita di hari atau di momen hari Idul Adha, maksud saya di momen hari Arafah, agar mendapatkan hal-hal baik di kehidupan kita selanjutnya, utamanya dalam hubungan kita kepada sesama. Jadi semuanya terasa mudah, terasa indah jika diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.